Tahun 2008, desa kecil di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah masih tenggelam dalam kehidupan pedesaan yang damai. Suara ayam jantan membangunkan pagi, aroma asap dapur kayu bercampur dengan angin sawah dan kebun pisang yang luas menjadi sumber rezeki bagi banyak keluarga. Seolah-olah kedamaian itu akan bertahan selamanya. Namun pada pagi 15 Mei 2008, sekelompok petani yang berangkat lebih awal ke sawah dihentikan oleh sesuatu yang tak biasa. Dari sebuah kebun pisang milik seorang warga bernama Pak Suyono tercium bau busuk menyengat yang tak tertahankan. Awalnya mereka mengira ada bangkai hewan yang terkubur, tetapi ketika mendekat mereka melihat gundukan tanah baru dengan karat timbunan yang terburu-buru. Dari tanah itu tampak sepotong kain kusam dan helaian rambut manusia. Dalam hitungan menit seluruh desa Ngupit Klaten gempar. Orang-orang berlarian, sebagian menjerit ketakutan, sebagian lain menangis tak percaya. Aparat desa segera datang memasang garis pembatas mencoba menenangkan massa. Tak lama kemudian sebuah kendaraan dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah tiba di lokasi. Turun dari mobil Kolonel Andi Prasetyo Perwira Senior dengan pengalaman 2 dekade menatap hening ke arah kebun. Di sampingnya Kapten Rudi Santoso, penyidik muda penuh semangat mencatat setiap detail. Bagi Andi, instingnya langsung mengatakan ini bukan kejadian biasa. Proses penggalian dimulai dengan hati-hati. Setiap lapisan tanah diangkat perlahan hingga akhirnya terungkap sesuatu yang membuat seluruh tim terdiam. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak jasad manusia ditemukan di bawah pohon-pohon pisang. Hari itu berakhir dengan catatan yang menggetarkan hati. 13 kerangka manusia telah terungkap, sebagian besar menunjukkan tanda kekerasan sebelum kematian. Desa Ngupit yang semula tenang mendadak berubah menjadi pusat perhatian nasional. Media berdatangan, masyarakat diliputi rasa takut. Bagaimana mungkin tragedi sebesar ini terjadi tanpa seorang pun menyadarinya? Pertanyaan itu menggantung di udara dan jawabannya baru akan terkuak setelah perjalanan panjang penyelidikan. Malam setelah penemuan itu, desa Ngupit Klaten tenggelam dalam ketakutan. Jalan-jalan sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Banyak keluarga menyalakan lampu sampai pagi, sebagian lain berkumpul dalam kelompok ronda dengan obor dan pentungan bambu. Ketenangan yang dulu menjadi ciri khas desa kini tergantikan oleh rasa was-was. Di ruang rapat Polres Klaten suasana sangat tegang. Kolonel Andi Prasetyo duduk di depan papan tulis menatap hasil foto dan catatan forensik. Di sampingnya Kapten Rudi Santoso menjelaskan laporan awal dari tim teknis. Pak, kami menemukan 2 jenis jejak kaki di kebun, kata Rudi sambil menunjuk foto cetakan tanah. Yang pertama ukuran besar sekitar nomor 43, jejaknya dalam menandakan pemiliknya bertubuh tinggi besar. Yang kedua lebih kecil sekitar nomor 37. Tapi yang menarik, jejak ini tidak rata, ada gesekan seperti seseorang berjalan pincang. Andi mengangguk pelan. Artinya pelaku bukan satu orang. Ada kemungkinan sepasang, seorang pria kuat dan seorang wanita yang jalannya pincang. Selain itu, tim juga menemukan potongan kain plastik bekas dan beberapa barang kecil lain. Semua mengarah pada kesimpulan ini bukan tindakan spontan melainkan kejahatan yang berulang kali dilakukan dengan perencanaan. Keesokan harinya berita ini menyebar ke media nasional. Judul-judul surat kabar menulis tentang kuburan massal di kebun pisang Klaten. Tekanan datang dari pemerintah provinsi, kasus ini harus segera terungkap. Kolonel Andi membentuk tim khusus dengan kode 0808 beranggotakan penyidik terbaik dari Polda Jawa Tengah. Tim dibagi menjadi 2. Tim pertama ditugaskan mengidentifikasi korban, mengirim pengumuman ke berbagai kabupaten tentang orang hilang. Tim kedua dipimpin Rudi menyisir semua residivis dan orang dengan catatan kriminal di sekitar Klaten, Sukoharjo hingga Yogyakarta. Beberapa hari kemudian petunjuk baru muncul. Seorang warga Abu Marni mengaku pernah melihat pasangan asing berkeliaran dekat kebun pisang pada malam hari. Pria itu tinggi besar, wajahnya keras. Perempuan di sampingnya berjalan terpincang, sesekali berpegangan pada suaminya. Kesaksian ini kokoh dengan jejak kaki yang ditemukan. Bagi Andi ini titik terang pertama. Ia menatap timnya dan berkata tegas, kita tidak berhadapan dengan orang gila yang bertindak akak. Ini pasangan terorganisir. Mereka memilih korban lemah, mereka sembunyi di balik kegelapan dan desa ini hanya menjadi panggung. Desa Ngupit kini hidup dalam ketakutan. Setiap orang asing yang lewat dipandang curiga. Anak-anak dilarang keluar malam. Namun di balik rasa takut itu muncul pula harapan bahwa keadilan sedang dikejar dan kebenaran perlahan-lahan akan terungkap. Penyelidikan tim 0808 semakin meluas. Beberapa hari berlalu tanpa hasil berarti hingga sebuah laporan penting datang dari Kabupaten Sukoharjo berjarak sekitar 30 km dari Klaten. Seorang pemilik warung kecil bersaksi dengan jelas bahwa ada sepasang suami istri asing pernah singgah. Pria itu bertubuh besar, berbicara dengan suara parau dan singkat. Sementara istrinya berdiri di depan pintu, langkahnya terlihat pincang. Kesaksian ini segera dicatat.
Ketika diperlihatkan foto luka pada salah satu korban pemilik warung langsung, merinding luka itu sangat mirip dengan bekas tebasan pisau besar yang pernah dibeli pasangan tersebut di warungnya. Kolonel Andi Prasetyo menatap tajam ke arah timnya. Ini bukan kebetulan. Kita berhadapan dengan pasangan kriminal yang berpindah-pindah. Mereka tidak tinggal tetap selalu bergerak untuk menghapus jejak. Kapten Rudi Santoso kemudian memimpin tim menyisir rumah-rumah kos serta penginapan murah di sepanjang jalur Solo Yogyakarta. Di salah satu rumah kos pinggiran Solo, seorang ibu kos memberikan keterangan beberapa bulan lalu ada pasangan suami istri menyewa kamar 3 hari lalu pergi mendadak. Ia masih ingat dengan jelas sang suami memiliki bekas luka panjang di tangan kanan sementara istrinya berjalan tertatih. Informasi itu semakin memperkuat gambaran pelaku. Pria berusia sekitar 30 tahun, tubuh tinggi besar, suara serak, kemungkinan memiliki catatan kriminal. Perempuan sekitar awal 30-an, kakat kaki berperan sebagai pendamping sekaligus umpan. Dari jalur identifikasi korban, beberapa keluarga mulai datang mengenali pakaian serta perhiasan milik kerabat hilang. Sebagian besar korban adalah pekerja serabutan, pedagang kecil atau orang luar daerah. Pola ini membuat Kolonel Andi menyimpulkan pasangan tersebut tidak memilih target khusus melainkan mengincar mereka yang lemah sendirian serta tidak memiliki ikatan kuat di desa. Laporan terus berdatangan. Ada yang melihat pasangan itu membeli banyak makanan kaleng. Ada pula yang mengatakan mereka pernah menjual perhiasan lama dengan nama palsu di kios emas. Semua potongan itu dirangkai oleh tim 0808 menjadi profil jelas dua bayangan asing berpindah dari desa ke desa meninggalkan jejak ngeri di belakang mereka. Desa Gupit kini bukan hanya diliputi ketakutan melainkan juga curiga. Setiap kabar tentang pasangan aneh cepat menyebar dari mulut ke mulut. Bagi warga, mereka bukan lagi manusia biasa melainkan bayangan gelap yang bisa muncul di mana saja. Beberapa minggu setelah penggalian kebun pisang di Gupit, suasana belum mereda. Polisi masih bekerja siang malam, namun rasa takut di masyarakat semakin menebal. Warga tidak berani keluar rumah selepas maghrib, anak-anak dijaga ketat dan setiap pendatang baru selalu diawasi dengan tatapan penuh curiga. Suatu pagi kabar mengejutkan datang dari tepi Sungai Bengawan Solo, wilayah kota Surakarta. Seorang perempuan muda ditemukan tidak bernyawa, tubuhnya tergeletak di semak pinggir sungai. Cara kematiannya menunjukkan pola yang sama dengan korban-korban di kebun pisang, tanda kekerasan fisik dan dugaan kuat bahwa pelaku sama. Kolonel Andi Prasetyo bersama Kapten Rudi Santoso segera berangkat ke lokasi. Melihat kondisi korban, Andi terdiam sejenak. Mereka belum berhenti, ukapnya pelan. Rudi menggepalkan tangan, wajahnya menegang. Kasus ini kini bukan hanya tragedi masa lalu melainkan ancaman nyata yang terus berlanjut. Kabar cepat menyebar. Media nasional menurunkan berita besar korban K14 pelaku masih berkeliaran. Tekanan publik semakin besar. Polda Jawa Tengah bersama Mabes Polri memerintahkan operasi skala luas. Pos pemeriksaan didirikan di jalan-jalan utama khususnya jalur antar provinsi. Aparat berseragam dan penyidik berpakaian sipil disebar ke terminal bus, stasiun hingga pasar malam. Di ruang rapat tim 0808 suasana menegang. Peta Jawa Tengah penuh dengan tanda merah menandai lokasi dugaan pergerakan pasangan tersebut. Beberapa laporan baru masuk. Seorang pemilik losmen di Semarang mengaku ada pasangan mirip siri pelaku yang menyewa kamar 3 hari lalu pergi tanpa jejak. Ia menambahkan detail penting, pria itu memiliki suara kasar dan luka panjang di punggung tangan persis seperti deskripsi saksi sebelumnya. Sementara itu, tim forensik memastikan hasil autopsi korban Sungai Bengawan Solo pola kekerasan identik dengan kasus kebun pisang. Artinya tidak ada keraguan, pasangan misterius itu masih bebas dan semakin berani. Desa Gupit pun kembali berguncang. Warga berkumpul di balai desa menuntut keamanan. Sampai kapan kita hidup dalam ketakutan, teriak seorang bapak tua. Kolonel Andi yang hadir menenangkan, percayalah mereka manusia bukan bayangan. Mereka butuh makan, butuh tempat tinggal. Cepat atau lambat jejak mereka akan tertinggal dan saat itu kita tangkap. Namun di balik kata-kata tegas itu, Andi menyadari tekanan besar di pundaknya. Jika pasangan ini tidak segera ditangkap, pasti akan ada korban K15 bahkan lebih. Operasi besar-besaran diluncurkan. Ratusan aparat disebar di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Setiap terminal, stasiun dan pasar tradisional dijaga ketat. Poster berisi sketsa wajah pasangan misterius ditempel di papan pengumuman desa, kantor kecamatan, bahkan halte bus. Namun pasangan itu bagaikan bayangan. Mereka selalu lebih cepat satu langkah. Setiap kali polisi menerima laporan penampakan, ketika tim datang mereka sudah pergi. Seorang pemilik kios di Boyolali mengaku pasangan tersebut pernah menjual cincin emas, tetapi saat polisi tiba jejak mereka lenyap. Kapten Rudi Santoso frustasi. Mereka seperti hantu pak. Kita selalu terlambat. Kolonel Andi Prasetyo menepuk bahunya. Jangan lupa, hantu pun meninggalkan bayangan. Dan bayangan itu pasti bisa kita ikuti.
Penyelidikan kemudian melebar ke Yogyakarta. Seorang saksi melaporkan ada pasangan mirip siri pelaku yang membeli banyak makanan kaleng di Pasar Beringharjo. Sang istri tampak berjalan tertadi sedangkan suaminya berbicara singkat dengan logat kasar yang bukan khas Jawa. Laporan lain datang dari sebuah rumah kos di Sleman di mana pasangan itu sempat menginap 2 malam lalu menghilang. Meski petunjuk terus bermunculan, semuanya berakhir buntu. Setiap kali pasangan tersebut meninggalkan jejak kecil lalu lenyap seperti asap. Media mulai mempertanyakan kemampuan polisi. Judul koran berbunyi sampai kapan pembunuh Klaten dibiarkan berkeliaran, tekanan publik semakin berat. Dalam rapat malam di markas tim 0808, Andi berbicara tegas, kita harus sabar. Mereka manusia biasa. Mereka perlu makan, menjual barang dan mencari tempat tinggal. Itu berarti mereka akan selalu meninggalkan sela. Kita harus menunggu saat mereka lengah. Namun di luar masyarakat semakin takut. Desa Ngupit kembali menutup diri, ronda malam dijadkan. Anak-anak dilarang keluar bahkan di siang hari tanpa pengawasan. Ketakutan berubah menjadi kecurigaan membuat setiap orang asing dianggap ancaman. Bagi tim 0808, perburuan ini menjadi ujian ketahanan. Berbulan-bulan tanpa hasil konkret membuat banyak anggota lelah. Tapi di mata Andi api semangat belum padam. Keadilan tidak pernah datang cepat katanya. Tapi ketika waktunya tiba tidak ada yang bisa menghentikannya. Awal tahun 2009 ketika harapan hampir padam, sebuah kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Polisi setempat menangkap seorang pria dalam kasus pencurian kecil. Saat diinterogasi, ia menyebut pernah diajak sepasang suami istri misterius untuk melakukan perampokan. Suaminya tinggi besar, ada bekas luka panjang di tangan kanannya. Istrinya pinkang selalu menunggu di luar, kata pria itu. Ia menambahkan bahwa pasangan tersebut mengaku sudah melakukan banyak hal di daerah Klaten dan sekitarnya. Informasi ini segera dikirim ke tim 0808. Kolonel Andi Prasetyo langsung memimpin rombongan ke Madiun. Dengan bantuan polisi setempat mereka menelusuri losmen-losmen kecil dan rumah kontrakan. Di sebuah rumah tua pemiliknya mengaku ada pasangan sesuai ciri-ciri yang tinggal sebentar lalu menghilang. Mereka membayar dengan uang lusuh dan selalu keluar masuk hanya di malam hari. Bagi Andi, ini adalah titik terang pertama setelah berbulan-bulan BTC. Ia berkata pada timnya, mereka masih di Jawa. Mereka tidak bisa lari jauh. Kita harus menutup semua pintu. Namun perburuan tidak mudah. Saat tim sampai di lokasi yang dicurigai, pasangan itu selalu baru saja pergi meninggalkan kamar berantakan dan sisa makanan kaleng. Rudy meninju meja kesal karena mereka selalu terlambat. Tetapi Andi tetap menenangkan, semakin banyak jejak yang mereka tinggalkan semakin dekat kita dengan akhir. Di sisi lain media terus menekan. Koran nasional menulis polisi masih dibayangi pasangan misterius. Masyarakat mulai kehilangan kesabaran menuntut hasil cepat. Di desa Ngupit, para keluarga korban berkumpul memohon agar kebenaran segera terungkap. Meski lelah, tim 0808 kembali bersemangat. Mereka tahu kali ini mereka sudah berada di jalur yang benar. Bayangan kelam itu memang licin tetapi tidak mungkin bisa bersembunyi selamanya. Pertengahan tahun 2010, hampir 2 tahun setelah penemuan kebun pisang di Ngupit, akhirnya kesempatan itu datang. Polisi Kota Semarang menerima laporan keributan di sebuah warung makan malam. Seorang pria tinggi besar dengan suara serak terlibat perkelahian lalu melarikan diri bersama seorang perempuan pinkang. Ciri-cirinya sesuai dengan pasangan yang selama ini diburu. Kabar segera diteruskan ke tim 0808. Kolonel Andi Prasetyo meski sudah hampir memasuki masa pensiun langsung memimpin operasi. Ini saatnya, katanya singkat. Seluruh kawasan pinggiran Semarang dipagari. Jalan-jalan kecil dijaga ketat, pos pemeriksaan dipasang di setiap sudut. Tim penyidik menyebar dengan pakaian preman mengawasi rumah kos dan bangunan kosong. Menjelang subuh, informasi kunci muncul. Seorang warga melaporkan melihat pasangan itu bersembunyi di rumah kosong di tepi sawah. Tanpa menunda, pasukan khusus diterjunkan. Serbu perintah Andi. Bentrok singkat pun terjadi. Pria itu menghunus pisau besar berusaha melawan dengan putus asa. Namun jumlah polisi terlalu banyak. Dalam hitungan menit ia berhasil dilumpuhkan. Perempuan pinkang itu meringkuk di sudut ruangan tak berani melawan. Suasana hening sesaat setelah operasi selesai. Rudy menatap Andi, nafasnya masih terengah. Kita berhasil, Pak, akhirnya. Andi hanya mengangguk, sorot matanya lega bercampur lelah. Di kantor polisi identitas mereka terungkap. Budi Hartono 32 tahun asal Jawa Barat dan istrinya Siti Rahma 34 tahun asal Jawa Timur. Keduanya mengakui pernah hidup berpindah-pindah melakukan pencurian dan kemudian terjerumus lebih jauh ke dalam kekerasan. Meski pengakuan awal mereka masih berbelit, bukti-bukti forensik, saksi mata dan barang-barang milik korban sudah cukup untuk menutup semua celah.
Untuk keluarga para korban, ini adalah titik akhir dari penantian panjang bayangkan kelam itu akhirnya tertangkap. Kisah perburuan pasangan kriminal di Klaten memberi kita pengingat penting kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Karena itu kita harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan peduli satu sama lain. Ketekunan serta kerjasama antara aparat dan masyarakat adalah kunci hadirnya keadilan. Sekuat apapun kejahatan berusaha menutup jejak, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah menyerah. Seperti para penyidik, langkah kecil yang konsisten akan membawa kita menuju hasil besar. Aksi untuk Anda. Jika Anda merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa tekan like, bagikan video ini dan tentu saja subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah nyata lainnya yang penuh inspirasi dan makna.